Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Bu Anis, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa nih Bu? Apa ada yang mau diomongin? Iya nih Bu, lagi galau nih. Eh, Mau curhat-curhat gitu, curhat sedikit. Sekalian nanti saya di coaching ya Bu ya. Wah, lagi galau nih rupanya Bu. Kira-kira apa yang Bu Anis inginkan setelah percakapan kita nanti? Yang jelas nanti galaunya saya hilang, terus saya dapat pemecahan masalah lah Bu, masalah saya teratasi. Oke, apa nih masalahnya? Bisa cerita dong Bu Anis? Begini Bu, saya akhir-akhir ini mengamati kelas 6, itu aktivitas belajarnya menurun Bu, pada pembelajaran PJOK. Ya, mereka itu cenderung kurang aktif dan banyak main-mainnya gitu loh Bu. Padahal kan mereka itu terutama yang laki-laki itu Bu, idealnya kalau laki-laki itu aktif ya Bu. Tapi ini kok malah sebaliknya ya. Kok malah jadi kurang aktif gitu. Lebih aktif yang anak perempuannya Bu. Jadi bingung saya Bu. Oh, jadi menurut Bu Anis, aktivitas belajar anak-anak kelas 6 pada pelajaran PJOK menurun, Bu. Terutama siswa laki-laki ya. Wah, unik juga ya, Bu. Menarik ini. Seperti apa penurunannya? Itu, Bu. Mungkin Bu Anis bisa mendeskripsikannya secara jelas lagi. Begini Bu, kelas 6 itu kan ada 13 siswa. 6 laki-laki dan 6 perempuan dan 7 siswa laki-laki. Jadi kalau dari sisi jumlahnya itu laki-laki lebih banyak ya Bu, lebih mendominasi. Tetapi dalam keaktifan belajar itu malah justru yang perempuannya Bu, yang lebih aktif belajar. Kalau apa itu pas saat pembelajaran PJOK itu, kalau saya menyontohkan gerakan, itu yang anak perempuan itu dia itu aktif, aktif mencoba, mempraktekkan gerakan yang saya contohkan itu. Tapi kalau anak laki-lakinya gimana ya Bu? Males gitu deh. Terus kalau apa itu? Kalau saya suruh atau saya tanya itu diem aja. Tak suruh itu kadang geleng-geleng, terus saling apa itu?
eh, saling pandang gitu Bu sama sama yang lain. Kan jadinya saya bingung Bu. Gimana ya Bu ya? Waduh, unik juga ya Bu Anis. Siswa kelas Mm-mm, Bu. 6, anak-anak perempuannya yang aktif, cowoknya malah kurang aktif. Mungkin apa zamannya gitu Bu ya Bu? Kalau itu saya kurang tahu ya Bu. Mungkin juga kali ya. Tapi kalau saya amati itu Bu, anak laki-laki itu sebenarnya aktif kok Bu. Bahkan kalau pas jam istirahat aja dia main bola di halaman itu dia sangat aktif Bu. Wah, aktif apanya dulu ini Bu? Ini kira-kira nih, menurut Bu Anis, apa yang penyebab anak laki-laki tersebut tidak aktif saat pelajaran PJOK? eh itu Bu, yang buat saya bingung itu Bu. Eh, kalau saya sempat mengamati, itu dia itu agak malas gitu Bu sama siswa perempuan. Kalau saya amati itu mereka itu kayak ada masalah gitu Bu. Dan beberapa hari yang lalu itu saya melihat antara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu saling adu mulut Bu. Baik. Jadi menurut Bu Anis, anak laki-laki sedang malas dengan anak perempuan ya Bu? Selain Mm-mm. itu, ada lagi yang menyebabkan anak tidak aktif saat pembelajaran PJOK Bu? Eh, itu Bu, ada kemarin itu pas saya melihat mereka itu eh, apa rebutan kayak rebutan entah rebutan bangku atau apa itu Bu. Intinya yang menyebabkan mereka itu jadi adu mulut itu mereka kayak rebutan sesuatu gitu Bu di kelas dan itu saya beberapa hari yang lalu melihatnya. Dan uniknya lagi Bu, itu ada satu anak laki-laki yang kayak mengkomando gitu Bu. Hmm, wah, tambah menarik ini Bu. Tadi Bu Anis sampaikan ada anak laki-laki seperti ada yang mengomando. Komando seperti apa itu Bu? Begini Bu, di kelas 6 itu kan ada satu anak laki-laki yang disegani atau kayak ditakuti gitulah. Dia itu dalam satu kelas itu kayak jadi panutan teman-temannya gitu, terutama yang laki-laki. Kalau misalnya ya dia itu mengerjakan tugas itu kok belum selesai, temannya itu tetap nungguin. Dan kalau misalnya dia lagi malas atau malas apa melakukan gerakan yang saya suruh itu, yang saya praktikkan itu teman-temannya juga ikut malas-malasan semua, Bu. Loh, 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 loh. Malah ya Bu. Oke, oke. Hebat juga anak itu ya Bu. Nah, Betul, Bu. kalau menyimak permasalahan di kelas Bu Anis tadi, dengan 13 siswanya, 6 perempuan, 7 laki-laki yang kurang aktif saat pembelajaran PJOK, apa saja yang pernah Bu Anis atau telah Bu Anis lakukan untuk memotivasi anak aktif dalam pembelajaran PJOK? Yang pernah saya lakukan itu membentuk kelompok bermain gitu, Bu, yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan untuk melakukan permainan, permainan berkelompok tentunya. eh, Tujuannya itu agar mereka itu bisa berbaur satu sama lain. Oh iya, sejenis permainan berkelompok gitu ya Bu? Ada lagi Iya, Bu? betul. Ada Bu, selain permainan berkelompok, saya juga membagi tugas pada setiap kelompoknya itu dengan perannya masing-masing. Misal si A bagian apa, si B bagian apa. Terus
saya juga sering menjadikan itu mereka itu sebagai model, mungkin memimpin doa saat sebelum dan setelah pembelajaran, terus apa? Menyiapkan alat sebelum pembelajaran PJOK. Terus saya juga sering berkolaborasi dengan siswanya, Bu. Pada saat diskusi kelompok itu saya apa, memberikan salah satu di antara mereka itu sebagai fasilitator dalam kelompoknya itu, Bu. Baik Bu Anis. Kira-kira nih, menurut Bu Anis, aktivitas mana yang dapat Bu Anis lakukan? Itu untuk memotivasi siswa, terutama siswa laki-laki, untuk aktif dalam pembelajaran PJOK-nya, Bu. Kalau menurut saya itu permainan berkelompok sih, Bu. Karena dengan permainan berkelompok itu, anak-anak itu merasa punya tanggung jawab terhadap timnya. Mereka itu tertantang untuk memenangkan dalam permainan itu, sehingga secara otomatis itu mereka bisa aktif lagi, Bu. Oh, mantap Bu Anis. Nah, kira-kira kapan nih langkah tersebut akan Bu Anis lakukan? Kapan ya, Bu? Kalau idealnya sih setiap pembelajaran PJOK ya, Bu. Nanti Iya. eh, minggu depan pas jadwal pelajaran PJOK kelas 6, saya akan melakukannya, Bu. Oke, Bu Anis. Menurut Bu Anis nih, ada nggak pihak yang akan diajak kolaborasi atau kerjasama? Ada sih, Bu. Saya akan meminta teman sejawat saya untuk mengamati selama proses KBM, Bu. Wah, semakin mantap nih Bu Anis. Untuk menjaga komitmen agar anak laki-laki pada pembelajaran PJOK, gimana itu Bu? Saya akan menerapkan permainan berkelompok dengan memodifikasi sejumlah permainan agar tidak monoton, dengan menanamkan kerjasama dan kekompakan pada eh, kelompok mereka, sehingga mereka harapannya akan aktif dengan sendirinya, begitu, Bu. Baik Bu Anis. Ini Bu, waktu kita tidak banyak nih. Nah, Iya nih. setelah percakapan kita ini, apa yang Bu Anis rasakan atau dapatkan? Setelah berbincang-bincang ini, saya merasa lebih tenang, lega, Bu, plong rasanya, karena yang tadi kan saya bingung nih, Bu. Sekarang sudah dapat mengatasi, sudah dapat pemecahan masalah dari masalah saya sendiri, dan ternyata masalah itu dekat sekali dengan solusinya ya, Bu ya. Betul sekali Bu Anis. Ya, seperti sebuah penyakit, terkadang obatnya sepele Bu ya. Begitu pula suatu Betul. masalah, pasti ada solusinya. Nah, oke Bu Anis, kiranya cukup nih percakapan kita ya. Kita kan harus beraktivitas lagi. Betul sekali, Bu Dwi. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama Bu Anis. Tetap semangat ya Bu. Dan saya tunggu perkembangan dari rencana aksi nyata Bu Anis lagi ya. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anis. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada
sekarang umpan balik dari saya sebagai coach ya. Saya Nggih, siap. juga merasa lebih tenang, merasa lebih lega, sudah tidak bingung lagi. eh yang jelas saya merasa dihargai karena saya itu dianggap sebagai mitra dari Coach Budwi. Eh, Nggih. Budwi itu mampu menggali potensi yang saya miliki dan saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Dan Budwi sebagai coach itu sangat penyabar, motivator, pendengar yang baik, dan sangat ramah. Hmm, oke, Bu. Jadi refleksinya Bu Hanis tadi itu setelah melakukan coaching, Bu Hanis merasa lebih tenang, lebih lega, Mm-mm, dan tidak mm-mm, bingung lagi ya, Bu. Bu Hanis betul. juga merasa dihargai karena dianggap sebagai mitra bukan lawan, dan Mm-mm, coach itu sudah mampu menggali potensi yang Bu Hanis miliki sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Hanis hadapi. Dan betul, coach Bu. juga seorang penyabar, motivator, dan pendengar yang baik, serta ramah ya, Bu. Yeah, betul sekali, Bu. Baik-baik. Terima kasih, Bu Hanis. Sama-sama, Bu Dwi. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum. Halo Bu Hanis. Selamat siang Bu Hanis. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Bu Dwi, gimana kabarnya? Baik juga kan? Ada apa nih? Kayaknya kok ada yang perlu diomongin ya. Baik juga nih Bu Hanis. Iya nih Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Bu Hanis. Bu Hanis ada waktu? Tentu saja Bu Dwi, sebelum kita eh, berbincang-bincang, hal apa nih yang diinginkan Bu Dwi setelah kita nanti berbincang-bincang setelah pada siang hari ini? Alhamdulillah kalau begitu Bu. Iya Bu, ini nanti saya ingin ke depannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oke. Kalau begitu ceritain ya Bu, masalahnya apa? Begini Bu, permasalahannya itu terjadi di dalam kelas saya. Di kelas saya itu terdapat murid yang terlalu aktif saat Mm-mm. pembelajaran Bu. Anaknya itu sangat aktif di dalam kelas. Anak tersebut sulit untuk konsentrasi dan fokus. Dan kadang juga suka Mm-mm. mengganggu teman lain, sehingga sering membuat keributan di kelas. Hmm, ya, Bu. Berarti di kelas Bu anak yang sangat aktif, tidak fokus dengan pembelajaran, terus kemudian suka mengganggu
temannya, begitu ya, Bu? Terus kira-kira Betul, Bu. menurut Bu Dwi, yang menyebabkan anak tersebut seperti itu apa? Hmm, menurut saya karena faktor kurang perhatian dari orang tua, Bu. Orang tuanya itu sibuk bekerja. Ibunya bekerja di Oke. pabrik, sedangkan ayahnya Mm-mm. bekerja serabutan. Sehingga anak tersebut kurang kasih sayang, Bu. Hmm, jadi menurut Bu Dwi itu karena kurangnya perhatian dari orang tua, karena ibunya itu yang bekerja di pabrik, sedangkan ayahnya itu bekerja serabutan, seperti itu ya, Bu. Terus selain Betul, Bu. itu, ada nggak penyebab yang lain lagi, Bu? Hmm, ada, Bu. Itu faktornya salah pergaulan, Bu. Anak tersebut itu sering berkumpul dengan anak-anak seumuran SMP. Hmm, berarti itu ya, dia kumpul bermainnya itu dengan anak yang bukan usianya ya, Bu. Oke, Iya. kalau saya menyimak dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Dwi, eh, apa saja nih yang pernah Bu Dwi lakukan untuk mengembalikan konsentrasi anak tersebut, Bu, agar anak tersebut itu fokus pada pembelajaran? Yang sudah saya lakukan ya, Bu, itu Mm-mm. mempraktikkan segitiga restitusi terhadap anak Oke. tersebut. Itu Hmm. dengan cara memanggil anak tersebut dengan melakukan pendekatan secara individu, Bu. Hmm. Mantap sekali ya Bu Dwi ya. Biar anak nanti bisa mencari solusi dari permasalahannya lagi. Mungkin ada lagi Bu selain segitiga restitusi? Ada, Bu, itu dengan menumbuhkan kesadaran atau motivasi Mm-mm. intrinsik melalui keyakinan kelas. Selain Oh, itu, saya juga akan home visit untuk membantu saya mencari solusi bersama. oh, oke, keren sekali Bu. Berarti Bu Dwi sudah mempunyai solusi dari masalahnya tadi ya Bu ya. Dan menurut Bu Dwi, langkah apa yang paling efektif atau yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Bu Dwi? Menurut saya itu yang segitiga restitusi, Bu. Karena Mm-mm, dengan mengajak anak secara langsung mengungkapkan keinginan mereka, maka kita mm-mm. dapat membangkitkan motivasi intrinsik terhadap anak. Restitusi itu kan Oke, cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa iya benar. menghakimi, Heeh, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri itu loh, Bu. iya, betul sekali Bu. Nah, sekarang kira-kira kapan nih Bu Dwi yang tersebut? Hmm, iya, Bu. Besok pagi akan segera saya lakukan, Mm-mm. Bu, dengan memanggil anak tersebut agar tidak menjadi kebiasaan buruk. Dan saya akan memotivasi anak tersebut untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi. Nah, Bu Dwi tadi akan besok pagi akan memanggil anak tersebut. Nah, strateginya apa nih, Bu? Dalam memanggil anak tersebut, apakah nanti dipanggil, diajak ke kantor guru atau di mana gitu, Bu? Hmm, strategi saya dalam memanggil anak itu waktu jam setelah istirahat, Bu. Dan tepatnya di taman Mm-mm. sekolah dekat kantin. Di sana anak-anak saya nasihati. Kita cari bareng-bareng solusinya. Bagaimana biar Mm-mm. anak tersebut bisa konsentrasi dan Oke. fokus dalam belajar. Nah, betul sekali, Bu.
memanggil anak tersebut setelah jam istirahat, diajak ke apa? Diajak ke tempat yang nyaman tentunya membuat anak tersebut dia itu nyaman ya Bu dan tidak tegang. Hingga anak tersebut juga mentalnya tidak merasa dijatuhkan di depan teman-temannya, Bu. Nah, kira-kira ada nggak, Bu, pihak yang akan diajak oleh Bu Dwi untuk berkolaborasi atau kerjasama dalam langkah Bu Dwi tersebut? Hmm, ada Bu. Dalam Mm-mm. hal ini, tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya. Kemudian Oke. juga orang tua yang akan bekerja Mm-mm. sama. Dan tentunya juga rekan sejawat, Bu, juga Mm-mm. akan saling berkolaborasi sehingga terwujudlah pembelajaran yang efektif yang saya inginkan. Anak-anak bisa belajar tanpa Mm-mm. diganggu temannya juga, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Terus bagaimana cara Bu Dwi menjaga komitmen agar anak tersebut itu bisa terus konsentrasi dan fokus pada pembelajaran sehingga dia itu tidak mengganggu temannya, Bu? Yang akan saya akan melakukan itu, Bu, praktek segitiga restitusi secara berulang agar dapat Mm-mm. menumbuhkan motivasi intrinsik kepada murid tersebut. Hmm, bagus sekali, Bu Dwi. Terus tidak lanjut yang akan Bu Dwi lakukan untuk kedepannya bagaimana? Oh iya, saya akan menjalin komunikasi yang baik, Bu, dengan murid tersebut Mm-mm. dan selalu Oke. mengingatkan sehingga murid Mm-mm. tersebut sadar dengan sendirinya. Betul sekali, Bu. Nah, setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Bu Dwi? Apa yang Bu Dwi dapatkan dari perbincangan siang hari ini? Iya, Bu, alhamdulillah. Rasanya sudah lega, Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Bu Hanis, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Alhamdulillah ya Bu, kalau begitu Bu Dwi sudah menemukan solusinya dan semoga kelas efektif yang diinginkan Bu Dwi nanti bisa tercapai ya Bu dengan anak berkonsentrasi, fokus pada pembelajaran, tidak mengganggu temannya. Eh, Semoga segera terwujud ya Bu ya. Nah, saya tunggu kabar baiknya nih Bu. Hmm, Amin. Alhamdulillah sekali, Bu. Semoga apa yang saya harapkan bisa terwujud ya, Bu. Mudah-mudahan saya berhasil. Hmm. Oke Bu, Eh, nanti sekitar 1 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Saya udah nggak sabar nih, pengen lihat perkembangannya nanti. Oh iya Bu, apa masih ada yang perlu dibicarakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah saya. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya Oh, hari iya. ini. Sama-sama Bu Dwi. Oh ya, kalau begitu saya mau melanjutkan aktivitas dulu ya Bu Dwi ya. Oke, Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Tetap semangat. Siap, Bu. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila
dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Apa tadi? Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat di coaching itu awal-awal ada perasaan tegang dan gugup. Namun setelah kegiatan coaching berjalan, saya merasa nyaman, lumayan nyaman, Mbak. Terus lanjut lagi, saya itu menemukan solusi sendiri atas permasalahan saya berkaitan dengan pembelajaran. Sehingga saya merasa lega dan bertekad melakukan perubahan dan perbaikan ke depannya. Oke. Intinya jenengan itu awalnya tegang, gugup, terus setelah kegiatan coaching itu terus nyaman, menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, terus mau melakukan perbaikan ke depannya. Benar begitu, Bu? Betul, Bu. Oke. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.